Pasar investasi domestik pada minggu lalu diwarnai dengan sejumlah isu, di antaranya, IHSG kembali mencetak rekor barunya, tertinggi sepanjang sejarah, all-time high. BI mempertahankan suku bunga acuannya, BI 7 DRR, sebesar 3,50%, di tengah perakiraan inflasi yang rendah. Neraca pembayaran Indonesia triwulan 3 2021 mencatat surplus 10,7 miliar dolar AS dari posisi defisit triwulan sebelumnya. Rupiah bertahan stabil terhadap tren penguatan dolar global. Untuk korban virus di Indonesia, berita resmi terakhirnya, sudah sekitar 4.252.000 orang terinfeksi, 4.100.000 sembuh dengan tingkat kesembuhan tinggi 96,43%, dan 143,7 ribu lebih orang meninggal. Minggu berikutnya, isu antara perkembangan pandemi virus corona, prospek pemulihan ekonomi dalam dan luar negeri akan kembali mewarnai pergerakan pasar. Seperti apa dinamika pasar hari-hari ini? Berikut detail dari Domestic Market Review and Outlook 22 sampai 26 November tahun 2021. Sama dengan minggu lalu, IHSG di pasar modal Indonesia terpantau menguat kembali di minggu keduanya serta mencetak rekor penutupan barunya di level 6.720. Sementara itu, bursa kawasan Asia umumnya bias menguat. Secara mingguan IHSG ditutup menguat 1,04%, atau 69,209 poin, ke level 6.720,263. Untuk minggu berikutnya, 22–26 November tahun 2021. IHSG kemungkinan masih berpeluang cetak rekor baru lagi namun rawan profit taking karena mencapai overbought-nya. Secara mingguan, IHSG berada antara resistance di level 6.720 dan 6.781. Sedangkan bila menemui tekanan jual di level ini, support ke level 6.592. Dan bila tembus ke level 6.480. Mata uang rupiah terhadap dolar AS pekan lalu bergerak fluktuatif dan berakhir hampir flat dengan melemah tipis secara mingguannya menahan lagi tren penguatan dolar. Sehingga rupiah secara mingguannya berakhir melemah tipis 0,01% ke level 14.237 rupiah. Sementara, dolar global terpantau melanjutkan rally-nya. Kurs USD/IDR pada minggu mendatang diperkirakan akan sideways dengan arah menurun, atau kemungkinan rupiah agak fluktuatif dengan bias menguat. Dalam range antara resistance di level Rp14.310 dan Rp14.393, sementara support di level Rp14.157 dan Rp14.040. Harga obligasi rupiah pemerintah Indonesia jangka panjang 10 tahun terpantau naik secara mingguannya, terlihat dari pergerakan turun yield obligasi dan berakhir ke 6,176% pada akhir pekan. Ini terjadi di tengah aksi jual investor asing di SBN yang agak terbatas. Sementara yield US Treasury balik menurun secara mingguannya. Sama dengan rapat Dewan Gubernur, RDG, Bank Indonesia pada 17–18 November tahun 2021 memutuskan untuk mempertahankan BI 7D reverse repo rate, BI 7 DRR, sebesar 3,50%, suku bunga deposit facility sebesar 2,75%, dan suku bunga lending facility sebesar 4,25%. Keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan.
Di tengah perakiraan inflasi yang rendah dan upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Menurut BI, kinerja ekonomi domestik diperkirakan meningkat pada triwulan 4 2021. Didukung oleh perbaikan kinerja ekspor, kenaikan belanja fiskal pemerintah, maupun peningkatan konsumsi dan investasi. Hal ini tercermin dari kenaikan indikator hingga awal November tahun 2021 seperti mobilitas masyarakat, penjualan eceran, ekspektasi konsumen, PMI manufaktur, serta realisasi ekspor dan impor. Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan 3 2021 mencatat surplus sehingga menopang ketahanan eksternal. NPI pada triwulan 3 2021 mencatat surplus 10,7 miliar dolar AS. Setelah mengalami defisit 0,4 miliar dolar AS pada triwulan sebelumnya. Kinerja NPI tersebut ditopang oleh transaksi berjalan yang mencatat surplus. Berbalik dari triwulan sebelumnya yang tercatat defisit, serta surplus transaksi modal dan finansial yang makin meningkat. Berdasarkan data transaksi 15–18 November tahun 2021. Non-residen di pasar keuangan domestik jual neto Rp2,32 triliun terdiri dari jual neto di pasar SBN sebesar Rp0,05 triliun dan jual neto di pasar saham sebesar Rp2,27 triliun. Perbaikan sejumlah indikator ekonomi menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia sedang bergerak ke arah pemulihannya di tahun 2021 ini. Sama dengan pasar yang terus bergejolak belakangan ini dan sepertinya tidak jelas arahnya membuat hangat diskusi di antara kalangan investor. Pasar mau kemana? Begitu yang sering jadi topik hangat diskusi. Memang benar hanya si pasar sendiri yang tahu arah pergerakan pasar. Namun demikian, perilaku pasar dapat dipelajari juga, bukan? Bagi mereka yang telah lama berpengalaman merasakan denyut naik turunnya pasar, biasanya akan cukup bijak untuk melihat pasar dari sudut bird's eye view. Pastinya punya kapabilitas itu sebagai media spesialisasi investasi yang berpengalaman. Mari bersama kami memanfaatkan gerak pasar dan jadilah investor yang profitable. Tetaplah bersama kami. Anda akan terbantu dalam pengambilan keputusan investasi Anda.